jaga kesehatannya, tetap semangat. Dan walaupun dalam keadaan gini, jangan lupa juga kita merawat diri kita agar jaga kita tetap terjamin, imun kita tetap ada sehingga dapat tahan di masa pandemi ini. Sebelum kita mulai seperti biasa, dimulai dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Silakan, siapa yang mau mimpin doa? Saya, Arif? Pak. Oh, siapa tadi? Siapa? Yang mau mimpin doa tadi siapa? Lampikan tangannya. Karin. Ya, silakan. Karin. Karin Kak Arisa? Oh, Karin, silakan. Karin. Karina, Pak. Ya, Karinnya silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajarannya hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Minggu lalu sudah saya sampaikan berdoanya kita membaca surat Al-Fatihah dan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hafal kan? Nanti minggu depan ya, kalau kita hari ini masih lupa ya, Hafal, kita Pak. doanya ya minggu depan nanti ya. Jadi nanti kalau berdoa, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Ini minggu depan. Lanjut kita tadarus dulu. Seperti yang Bapak tampilkan di layar, yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Silakan mimpin ya tadarus ya. Baca bersama-sama. Ya, dibaca bersama-sama. Yang mimpin hari pertama yang agak jelas ya. Silakan deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wazarul ladzi yulhiduna fi asma. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Fi asma'i. Nah. Yujzauna ma kanu ya'malun. Ya, baca sama-sama ya. Bapak bimbing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, gitu ya. Lanjut ayat berikutnya di Al-Khabir. Nah, ada benda ya. Silakan siapa nih yang mau baca? Ada, silakan. Yang mau baca silakan. Tidak ada di layar pendek. Nah, yang mau baca. Ya, si Perlina, silakan Per. Perlina tadi melambaikan tangan. Perlina, ayo baca. Ala ya'lamu. Atau Indah, kita. Perlina, silakan. Dibaca ya. Satu ayat ini ya. Ini tadarusnya. Ala ya'lamu man khalaq. Ayo. Dibunyikan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq.
Oke, terima kasih. Masih ada lagi Asami Al-Khabirnya di mana? Al-Khabir. Ini tadi Al-Khabir ya. Berarti nah ini Al-Khabir, ini adalah Al-Ilm. Ya, siapa yang bersedia? Agak panjang. Si Hanif, mana Hanif? Muhammad Hanif. Ayo Muhammad Hanif. Silakan Muhammad Hanif, baca. Ya. Sama artinya, Kak, Pak. Baca aja dulu, ini tadarus dulu. Nanti belum membahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhaju fi Nih, atuhajuni billahi. Bilang. Qala atuhajuni billahi wa qad hana Hadan. Hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, kita baca sama-sama ya. Yang hidup mic-nya hanya Bapak saja ya, biar tidak berdenging. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni billahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tazakkarun. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah mulai dari tadarus. Kita sudah berdoa dan kalian sudah mengisi absen tentu saja, karena sebelum masuk ke materi kita tentu kalian sudah klik absen. Nanti di semester kedua atau nanti di beberapa bulan bisa saja absen Bapak berikan otomatis. Artinya ketika sudah membuka e-learning pada waktu yang sudah ditentukan akan tercatat sudah hadirnya. Kali ini belum Bapak setting ya. Seperti di pertemuan yang lalu ya, kita mulai dari pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita mengenal Asmaul Husna? Ya. Untuk apa kita mengenal Asmaul Husna? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, nanti ada bonus nilainya ya. Catat namanya, kan ada bonus nilai. Untuk apa kita belajar memahami Asmaul Husna atau nama-nama dan sifat-sifat Allah? Silakan. Agar lebih mengenal Allah. Siapa tadi namanya? Agar lebih Jaskia. mengenal Allah. Siapa? Jaskia kah? Iya, Pak. Jaskia 7. Jaskia 7.
agar lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, kemudian apa berikutnya? Ada lagi supaya yang lain? supaya Siapa namanya ini? supaya mengenal Karisa, Mengenal. Pak. Supaya mengenal Karisa ya. sifat-sifat Allah. Kita ya kalau sudah mengenal, kemudian apa tindak Mendekatkan lanjutnya? diri kepada Allah. Siapa Bisa dulu? lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Raden. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri. Ya, ada lagi yang berbeda? Asmaul Dengan Husna mengenal- tidak hanya Bisa meneladani sifatnya. Bentar, sifatnya. bentar. Nana, tunjuk jari dulu ya, tunjuk jari. Kalau mau tunjuk jari, boleh klik di itu ada tanda lambaian tangan. Boleh buka videonya langsung angkat tangan ya. Angkat tangannya biar kelihatan dari sini tidak rebutan berbicara. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara? Ya, Sarana untuk mengenal dan memahami sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ya, siapa nih namanya? Siapa tadi yang mengatakan sarana? Syifa Nur Rahma kelas 7C. Ya, Sipa 7C. Oke, nanti ada bonusnya. Supaya bisa meneladani sifatnya. Iya, sip. Siapa namanya? Robin? Farida, Pak. Siapa nih? Oh, Pak Rija. Maaf ya, penamaannya. Dekat Rija 7. Ya. Oke, kita selesai. Jadi ada beberapa yang menjelaskan tentang mengapa kita mulai dari pertanyaan apa gunanya, apa fungsinya kita belajar al-asma al-husna, terutama berkaitan dengan makna al-alim, makna al-khabir, makna as-sami, dan makna al-basir. Ya. Kemudian inilah kelanjutannya. Kita harus merubah diri menjadi punya perilaku yang pede, percaya diri ya, punya perilaku tekun, punya perilaku teliti, punya perilaku menjadi pendengar yang baik, punya perilaku memiliki visi yang jelas untuk hidupnya. Ya. Belajar al-asma al-husna, terutama ada 4 ini, al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir, muaranya kepada diri kita sendiri agar muncul sikap percaya diri. Tadi yang sudah menyampaikan jawaban itu adalah sudah mencontohkan, artinya sudah ada percaya diri. Kemudian perilaku berikutnya adalah tekun. Tekun adalah ketika kita belajar sungguh-sungguh. Ya. Itu adalah pencerminan dari al-asma al-husna, surat, al-alim, al-khabir, al-sami, dan al-basir. Lanjutnya, kita mulai ke ini fokusnya. Ya, fokusnya. Ini ada YouTube-nya, mungkin Bapak salah mengesetnya ya. Seharusnya bisa bisa ditonton itu nanti Bapak rupanya. Kemudian selanjutnya tadi sudah dibaca ya, ayatnya surat Al-A'raf ayat 180 ya, berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Nah, fungsi Asmaul Husna dalam surat ini adalah fad'uhu biha ya. Ini fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-asma al-husna ini yang tadi dihitamkan ya. Sebentar ya. Kita mau ada yang masuk. Option. Belum dibuka ya. Jadi ya. Asmaul Husna, jadi fungsinya di sini, dan Allah memiliki Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu
Yang kita pelajari fokus pada 4 saja yang berkaitan dengan perilaku diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang percaya diri, sungguh-sungguh dalam belajar, kemudian teliti ketika kita menjadi pembelajar, kemudian kita punya visi yang jelas ke hari depannya. Salah satu fungsinya Al-Quran menjelaskan adalah untuk berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah dimulai dengan Al-Asma Al-Husna yang 99 itu ya. Tetapi apakah kita bisa berdoa dengan Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami? Bisa ya. Jadi kalau agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, awalilah doa kita dengan As-Sami. Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Khabir. Itu boleh memulai dari itu ketika kita mau berdoa. Itulah diantara fungsi Asmaul Husna yang diterapkan dalam beribadah, ya, untuk perilaku kita beribadah. Nah, perilaku yang Bapak jelaskan yang tadi adalah perilaku berkaitan dengan akhlak, ya, akhlak budi pekerti kita agar kita senantiasa menjadi orang yang pemburu pengetahuan, ya, hunter apa itu? Pemburu pengetahuan, hunter sign, ya. Bersaing, mencari ilmu pengetahuan kemanapun, ya. Jadi dan sudah Bapak jelaskan tadi ya, Asmaul Husna itu 99 menurut para pendapatnya. Kalau di sini bukan pendapat, tapi di sini adalah hadis. Pada minggu yang lalu Bapak jelaskan, barang siapa yang hafal 99 Asmaul Husna, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang hafal, maka ia akan masuk surga. Hadis Al-Bukhari. Selanjutnya ke berikutnya. Kita lewat ini enggak ada ya, tidak ya. Nah ini kita lanjut ke Al-Asma Al-Alim. Alim itu artinya apa? Alim itu artinya adalah maha mengetahui. Nah, maha mengetahui artinya sumber segala ilmu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Alim, ya. Jadi sumber segala ilmu pengetahuan ada pada Allah. Terus apa manusia fungsinya? Berusaha, bekerja keras. Seperti ayat yang tadi bacakannya. Wa hajjatu qaumuhu. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kalian tidak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Allah atau ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Ya. Rabbi kulla syai'in ilma. Jadi ilmu Allah, ya, ilmu Allah itu sangat luas. Dalam surat berikutnya, ya, Allah menjelaskan, ya, dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi ini, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Artinya semua adalah ada big datanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya data yang luas. Manusia itu tidak ada apa-apanya.
Makanya gambarannya pengetahuan manusia itu adalah laksana apa namanya setetes air di lautan. Nah, setetes air di lautan, seberapa pengetahuan manusia tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Alim. Ya. Kita lanjut. Ya. Ya, ini tidak usah diperhatikan karena sebetulnya kita Al-Khabir. Ya, Khabir. Al-Khabir itu maha memberitahu atau maha teliti. Ya. Maha memberitahu atau maha teliti. Ya, selamat datang. Siapa yang baru datang ya? Ya. Al-ala ya'lamu man khalaq. Ini surat Al-Mulk dihafal ya. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Wa huwa latiful khabir. Dan Allah maha halus dan maha mengetahui. Mengetahui dalam konteks ini Al-Khabir adalah tahu segalanya, teliti ya, dari hal yang terkecil sampai yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Ya. Batasan mata memandang adalah batasan indrawi saja. Nah, untuk Allah tidak ada apa-apanya ya. Makanya dorongannya adalah kita ketika belajar harus sungguh-sungguh sampai seteliti-telitinya, sampai sedetail-detailnya ya, dalam belajar. Nah, ini kalian sudah membaca bukan? Ya, kita tentu sudah dibaca di rumah ya. Jadi Allah maha mengetahui. Jadi berkaitan dengan Al-Khabir, sikap kita adalah agar kita bisa teliti adalah tunjukkan ketika kita belajar menyelesaikan persoalan, menghadapi pertanyaan atau menjawab pertanyaan adalah dengan seteliti mungkin. Lanjut. As-Sami. As-Sami itu maha, artinya bahwa Allah adalah maha mendengar. Kalau sudah dibaca, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Faqadih tadau, fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Tapi jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan ya, yang nyata. Permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan permohonan terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui ya, As-Sami Al-Alim. Biasanya dalam Al-Quran, As-Sami Al-Basir, As-Sami Al-Alim itu akan bergandengan. Beberapa ayat ada yang begitu ya. Lanjut terakhir adalah Al-Basir ya. Al-Basir itu maha melihat. Allah melihat segala yang tidak dilihat oleh indera manusia. Makanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul benar. Ini sami'nya di atas. Wa huwas sami'ul alim. Di bawah wa huwas sami'ul basirnya ya. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Di atas maha mendengar, maha mengetahui. Cerminan perilakunya adalah melihat. Ya. Nah, kalian bisa dibaca ya. Cerminan perilakunya dengan keyakinan bahwa Allah maha melihat dengan apa yang bermaksudnya maha melihat ya. Nah, mawas diri dalam setiap pekerjaan. Nah, kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Sehingga kita harus senantiasa introspeksi. Semua orang ada kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar dan maha melihat. Bagaimana mewujudkan kebaikan hidupnya? Mungkin kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, pada pertemuan kali ini sampai ini saja dulu.
Dan jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Jadi pertemuan kita itu sampai tanggal 6 September. Terakhir ya. Ada yang bertanya? Sudah jelas? As-Sami, ya. Al-Khabir, satunya apa? Sami, Al-Basir, Al-Khabir, satunya apa? Ayo. Apa Pak? Yang Pak, Ada di sini. pertanyaan. Ya. As-Sami, Al-Khabir, Al-Basir, yang satunya apa? Apa? Al-Alim. 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 Nah, berarti perhatikan. Jadi hanya 4 aja ya. Kalau di kurikulum yang lalu itu 5. Di kurikulum sebelumnya ada 10 yang harus kita pahami. Ini menyempit menjadi 4. Ya. Lalu Bapak hari ini sambil mengecek apa yang sudah dikerjakan kalian pada saat unsinkron, ya, pada saat membuka learning. Yang pertama mulai dari diri sendiri kalian. Apa yang sudah dikerjakan? Ini diskusinya baru berapa orang? Ini bisa di-download oleh Bapak ya hasilnya ya nanti. Jadi sebelum penilaian akhir semua akan dinilai semuanya. Bapak akan sajikan, ya. Tapi tidak saja setiap poin akan ada nilainya. Tetapi itu akan menjadi kumulatif. Ya. Ini baru berapa orang saja ya? Harusnya 154 hingga 56. Ya. Kalau tidak membuat itu sendiri, kalian bisa nge-class yang lain. Yang belum silakan ya, waktunya masih terbuka. Ya. Ini kerjakan aja. Setelah membaca ini, kalian berkomentar. Ini latihan berdiskusi secara daring, tapi pendapat dengan menulis. Selanjutnya, ini materi sudah. Ruang kolaborasi sama ya. Ruang kolaborasi di sini adalah kalian berdiskusi sama ya, berpendapat berkaitan dengan uraian hikmah ini. Kalian tinggal klik add ya, new discussion ya. Kata Indonesia berubah yang saja ya. Tambah topik diskusi, klik ya. Nah ini sudah ada al-alim semua loh, al-alim semua ini. Apa nih yang beda nih? Ya. Oh al-alim semua. Mana al-basirnya nggak ada, baru sampai al-alim. Lanjut, refleksi terbimbing. Ini hanya mengisi ini ya. Upload banyak sudah ngisi ya. Ini ada tadi pagi sudah Bapak buka lagi, ini baru ngirim ya, baru 47 orang ya, baru 47 orang ya. Yang lucu di situ kan ada untuk menambah pengetahuan. Kok belum mampu? Ada yang menjawab belum mampu. Memang belum, tidak bisa membaca ya? Sampai tertawa tersendiri ya, tertawa sendiri. Karena rajin membaca buku untuk ini adalah memberi motivasi kita. Kenapa menulisnya belum mampu? Ada 4 orang enggak, 5 orang yang menulis belum mampu ini. Nanti kita tanyakan kenapa belum mampu ya, belum mampu membaca. Nah ini ya, ini juga baru 42 orang, nanti sama ya. Ini sudah tahap 1 lagi yang belum dinilai. Ada yang sudah selesai. Nanti kalau yang sudah selesai bisa masuk ke materi berikutnya. Yang sudah selesai semua, apalagi nilainya 100, silakan masuk ke materi berikutnya. Nggak apa-apa temannya tinggal dulu ya. Oke, lanjut Kalau lagi. misalnya dapat nilai yang rendah itu bisa diulang lagi kah Pak?
Bisa, bisa, ya. Jadi kalau nilainya belum sampai 100, bisa ulang terus sampai 100. Tapi kalau sudah 99, 98 gitu kan, misalnya kurang beberapa sempurnaan aja ya. Ini baru 86 kali ya, 86 kali orang membuka. Ini belum tentu 86 orang ya. Karena apa? Karena set Bapak adalah metode penilaian nilai tertinggi, masa percobaannya tidak dibatasi. Artinya yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi mau mengerjakan 100 kali nggak masalah. Di sini akan tampil banyak yang mengerjakan saja. Ya. Dan jumlahnya hanya 160 orang, 150 berapa yang ada 3 atau 4 orang yang non muslim. Ini yang belum nilainya 100 silakan ya dikerjakan sampai nilainya 100. Nah, tapi kalau sudah mantap misalnya hanya 70 ya silakan ya. Nanti elaborasi sudah. Yang ini ya, yang ini juga tolong diisi. Ini baru 42 orang ya. Bapak bisa mengambil nilainya di sini ya. Ini bisa di-download hasilnya. Kan pendapat kalian aja. Saya berpikir kritis tentang bagaimana saya belajar. Ini kan kaitannya dengan al-alim ya. Nah, isi saja. Ini berkaitan dengan Bapak ya, dengan Bapak bagaimana mendukungnya dan lain sebagainya. Silahkan di sini kadang-kadang hampir selalu ya. Isi saja. Lanjut. Ini sudah 33 tambah 4 ya. Berarti 30. Nah, ini isinya. Ya. Ada 37 orang ya. Berarti hanya baru 37 orang yang sudah tuntas 2 bab ya. 2 bab. Ini buat konsep seperti yang lalu ya. Ini menggunakan simple main date. Nanti yang sudah bagus sekali membuatnya. Kemudian membuat poster dengan Canva ya. Tutorial yang sudah Bapak bagikan, silahkan ditonton berkali-kali. Ada yang sudah sempurna. Bagus sekali, lebih bagus dari yang dicontohkan oleh Bapaknya. Kenapa? Kalau pakai aplikasi lain boleh kah? Boleh. Ini kan yang diutamakan artinya yang lebih ringan biasanya, ya, dan mudah ya jangan sembarang. Pakai aplikasi apa? Mau menggunakan aplikasi apa? Belum tahu sih. Nah, pakai yang lain juga bisa kan, yang penting ada template apa namanya untuk posternya. Tetapi kalau utamakan ya menggunakan Canva dulu, ini yang paling sederhana. Ada yang sesuai dengan kalau lomba poster itu menggunakan Corel Draw, itu berat sekali ya, menggunakan Corel Draw. Nah, enggak, ini anjuran saja kalau memang bisa dengan aplikasi yang lain yang lebih mungkin lebih bagus, silakan saja ya. Yang penting minimal adalah kalian sudah dua aplikasi ya, Simple Mind dan Canva ya. Canva bisa digunakan bermacam-macam ya. Canva ini ya, Bapak juga belum begitu bisa ya, karena belajar sebentar saja. Oke, mungkin itu. Kemudian yang sudah misalnya langsung mengerjakan ini lagi ya, lanjutnya. Nah, ini sudah 188 kali, berarti sudah melampaui ya, artinya sudah banyak yang mengerjakan. Ini juga, ini ulangan hariannya atau asesmen harian bab ini. Jadi nilai nanti itu semua kegiatan dari awal bab ini sampai akhir, sampai AF ini, asesmen, itu nanti akan terakumulasi ya. Bisa terakumulasi menjadi kemudian diambil rata-ratanya. Oke. Jadi kembali. Pak mau nanya, hari ini ada tugas ke Pak? Hari ini ada Siapa tugas yang ke tanya? Pak? Siapa yang bertanya? Nisa, Pak. Hmm? Hari
Nisa. Ya. Tugasnya ada di dashboard ini. Jadi ini yang dashboard Bapak ini, bab 2 ini, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan, itu untuk 3 kali pertemuan, 23, 30 Agustus, 6 September. Kalau Herunisa sudah selesai semuanya, sudah ngisi dimulai dari diri sendiri, ruang kolaborasi, refleksinya, demonstrasinya, elaborasinya, konektivitasnya, aksi nyatanya, ini sudah semuanya. Hari ini berarti Herunisa sudah selesai bab ini. Bisa mengulang di bab yang sebelumnya yang belum selesai karena ketinggalan. Atau nanti berlanjut ke bab berikutnya. Ini bab berikutnya sampai tanggal 27, 3 kali pertemuannya sudah Bapak siapkan. Mungkin akan lebih interaktif di bab berikutnya, ada interaktifnya, interaktif untuk mengisi akan ada perbedaannya. Ya. Jadi, Pak Nisa ada paham? Pak Nisa sudah selesai semua? Udah, Pak. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti Pak Nisa berlanjut ke bab berikutnya. Silakan kerjakan bab berikutnya. Kalau misalnya Bapak belum dibuka waktunya, berarti Pak Nisa nanti nyampaikan di grup ya, minta dibuka biar Bapak nanti buka ya setelah ini. Paham, Pak Nisa? Paham, Pak. Babnya untuk pendidikan agama Islam, Bapak lebih suka tidak satu hari langsung kasih tugas, bukan tugas yang kami maksud, tetapi kegiatan secara urut dikerjakan dengan sebaik-baiknya sampai selesai dengan waktu yang sudah Bapak, durasi yang sudah Bapak jelaskan di atasnya, ya di dashboard itu sampai tanggal berapa. Berarti kalau yang selesai lebih dulu, ya seperti yang saya ingat itu adalah Kesa kelas 7A itu sudah selesai semua, itu bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Begitu ya, karena saya. Ada yang lain mau tanya? Iya, Pak. Tidak ada yang ngetes ke pertanyaan, tidak ada ya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, silakan ambil kesimpulan. Saya tunjuk saja, ya, Bapak tunjuk aja ya. Silakan, atau biar saja yang mau berpendapat ya, yang mau mengambil kesimpulan pertemuan kali ini. Kita sudah bahas tadi apa? 1, Al-Alim. 2, Al-Basir. 3, Al-Khabir. Al-Basir. 4, Khabir 4, Asami. Al-Sami. Ya, ada 4 ya. Saya ulang lagi. Al-Khabir. Wah, baru ada yang baru masuk. Pak, aku pencet. Al-Khabir. Saya ulang ya, dari Al-Alim. Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir. Hafal ya? Ingat-ingat ya. Oke, pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan, merefleksikan apa yang sudah kita perbincangkan. Silahkan. Ada Rizal bisa Rizal? Mengambil kesimpulan Rizal? Kita harus memahami ini Al-Alim Nasam. Ya, siap. Silakan, tadi siapa? Arif tadi. Bentar, Pak. Oh, Rizal, ya sudah. Ya, Rizal. Kita harus tadi apa? Tadi apa? Memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Oh ya, kita harus memahami Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, dan di Al-Basir, apalagi nih? Di Al-Khabir, Al-Alim. Ini manu. Itu tadi namanya, lupa Bapak.
Menurut siapa tadi ya? Bapak paling menunjuk udah lupa ya. Oke. Menurut kalian aja. Kalian ya. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan kali ini itu ada di apa namanya di tabnya. Jadi tadi siapa tadi ya? Jawab tadi namanya. Yang Bapak tunjuk tadi. Nggak muncul namanya di sini. Baik, ya. Tidak ada kesimpulan bahwa kita harus tidak sekedar memahami, menghafal saja, karena menghafal juga jaminannya juga masuk surga. Artinya menghafal itu adalah memelihara perilaku yang sesuai dengan asma al-husna. Jika tidak 99, tidaknya 4 pelajari. Pertemuan yang terakhir, Bapak harap semua tugas, semua kegiatan sudah diklik, sudah diisi di asinkronus. Mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon Arif pimpin doa. Laki-laki pimpin doa. Doanya Allahumma arinal haqqa ya, atau wal asri, atau ayat yang tadi dibaca ya. Oke, wal asri, oke, Allahumma arinal haqqa, boleh Robbana atina. Ya Arif, silakan Arif. Sebelum mengakhiri pelajaran, baiklah kita membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bapak berharap semua langkah-langkah yang Bapak desain di e-learning kalian bisa di-setting dan bisa dielaborasi sebaik mungkin dan menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.